hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita masih dapat melaksanakan perkuliahan secara lancar. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Mutiara Rikma Sabrina, perwakilan dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai sistem saraf parasimpatis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian saraf parasimpatik. Nah, saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada medula oblongata atau sumsum lanjutan dan pada daerah sakrum dari medula spinalis. Sistem saraf parasimpatik dapat dinamakan dengan saraf kraniosakral. Mengapa disebut saraf kraniosakral? Karena saraf praganglion keluar dari daerah otak dan juga daerah sakral. Nah, selain untuk memperlambat kerja organ tubuh, saraf parasimpatik memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu menghambat detak jantung, memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, mempercepat kontraksi kantung seni, mempercepat gerak peristaltik, mempercepat sekresi empedu, menurunkan sekresi adrenalin, menaikkan tekanan darah, serta memperlebar diameter pembuluh darah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dari saraf parasimpatik. Fungsi utama dari saraf parasimpatik ialah umumnya untuk memperlambat kerja organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik umumnya tersebar secara menyeluruh yang berupa jaringan-jaringan yang saling terhubung dengan ganglion. Saraf sensoris parasimpatik memiliki ganglion yang terletak di suatu tempat antara organ visceral dengan saraf pusat. Sedangkan saraf motorik parasimpatik ialah tidak membentuk rantai saraf seperti pada motorik saraf simpatik, dan ganglionnya terbentuk dari saraf satu dan saraf yang kedua, terletak berdekatan dengan organ visceral dari yang disarafinya. Cara kerja dari saraf parasimpatik. Cara kerja saraf parasimpatik sebenarnya hampir sama dengan saraf simpatis, tetapi yang menjadi perbedaan adalah sinyal yang dikeluarkan oleh neuron postganglionik bersifat kolinergik, bukan bersifat adrenergik. Jadi sifat kolinergik inilah yang membuat kerja parasimpatis terbalik dengan simpatis. Oleh karena sinyal yang dikeluarkan berbeda, maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatis sering juga disebut dengan rest atau digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatis berhubungan dengan pengaturan saat tubuh dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses pencernaan dan juga proses ekskresi. Selanjutnya yaitu perbedaan dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, dilihat dari ganglionnya, ganglion saraf simpatik berada di dekat sumsum tulang belakang. Serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglionnya berukuran panjang. Sedangkan parasimpatik memiliki serabut praganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang pendek. Ganglia neuron parasimpatik terletak di dekat atau di dalam organ target. Sementara dilihat dari cara kerjanya, untuk saraf simpatik merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatik menghambat kerja organ. Sebelum saya akhiri, berikut adalah video pendek yang menjelaskan mengenai perbedaan dari saraf simpatik dengan parasimpatik.
materi dari kelompok kami mengenai sistem saraf parasimpatis. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.